Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Fisika Dasar 1, ya. Eh, di pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas mengenai hukum konservasi momentum yang menyatakan bahwa jika pada sistem itu gaya eksternal yang bekerjanya adalah nol, atau tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem, maka momentum sistem sebelum tumbukan dan setelah tumbukan itu konstan, gitu ya. Dan di minggu lalu kita juga telah membahas mengenai aplikasinya pada tumbukan satu dimensi atau pada satu garis kerja aja gitu. Nah, sekarang bagaimana jika tumbukannya itu adalah tumbukan dua dimensi? Di sini kita gunakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ada sebuah contoh soal ya. Nah, sebuah gambar yang memperlihatkan sebuah bola biliar yang bergerak dengan laju 3 meter per sekon ke arah sumbu X positif ya. Itu bola yang pertama memiliki kelajuan 3 meter per sekon ke arah sumbu X positif. Menumbuk bola biliar sejenis yang sedang dalam keadaan diam. Artinya kecepatannya adalah 0 atau kelajuannya adalah 0. Nah, setelah tumbukan, kedua bola itu bergerak dengan membentuk sudut masing-masing 45 derajat. Bola 1 dan bola 2 dua-duanya membentuk sudut 45 derajat ke arah terhadap sumbu X positif, terhadap arah sumbu X positif. Pertanyaannya adalah berapakah masing-masing bola, kecepatan bola gitu ya, setelah tumbukan. Jadi yang ditanya adalah berapa V1 aksen dan V2 aksen. Ya, mari kita lanjutkan. Nah, solusinya adalah, seperti ini. Ini adalah keadaan bola setelah tumbukan. Ya, V1 bergerak membentuk sudut terhadap sumbu X positif 45 derajat menuju arah sumbu Y positif, sedangkan bola yang kedua bergerak membentuk sudut 45 derajat ke arah sumbu Y negatif, begitu ya. Nah, kita bisa uraikan masing-masing kelajuan ini atau kecepatannya, begitu ya, ke sumbunya masing-masing. Jadi V1 ke arah sumbu X positif itu karena sudutnya adalah 45 derajat, jadi diuraikan menjadi V1 aksen cos 45 derajat. Sedangkan, kelajuannya ke arah sumbu Y positif itu adalah V1 aksen sin 45 derajat. Oh ya, sebelumnya kita definisikan dulu kecepatan atau kita tuliskan dulu ya, kecepatan masing-masing bola itu sebelum tumbukan terjadi. Jadi, awalnya si bola 1 itu kan bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon ke arah sumbu X positif. Artinya dia memiliki kecepatan 3i meter per sekon karena ke arah sumbu X positif. Nah, sedangkan benda 2 awalnya itu ada pada keadaan diam sehingga kecepatannya adalah 0. Nah, kemudian kita uraikan juga ya bola yang kedua ke arah sumbu X positif. Kelajuannya adalah V2 aksen cos 45, sedangkan ke arah sumbu Y negatif, kelajuannya adalah V2 aksen sin 45. Jadi, kita bisa tulis kecepatan akhir masing-masing bola setelah tumbukan adalah yang V1 itu adalah V1 aksen cos 45 derajat ke arah sumbu X, jadi I ya. Jadi V1 aksen cos 45 derajat I tambah V1 aksen sin 45 derajat J yang ke arah sumbu Y. Nah, begitu juga yang V2 aksen ya, kecepatan bola 2 setelah tumbukan ke arah sumbu X-nya V2 aksen cos 45 derajat, sedangkan ke arah sumbu Y, karena dia ke arah sumbu Y negatif, jadi min V2 aksen sin 45 derajat C. Nah itu ya, kecepatan kedua bola sebelum dan setelah tumbukan. Nah, oke. Dengan asumsi bahwa tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka kita katakan bahwa momentum sistem itu adalah kekal, yaitu sesuai dengan hukum konservasi momentum. Nah, jadi bisa kita tulis momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awal M1 dengan kali V1 untuk bola 1 dan M2 kali V2 untuk bola 2. Sedangkan setelah tumbukan,
momentumnya adalah M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Nah, kita masukkan yang sudah diketahui tadi ya, bahwa kecepatan bola 1 sebelum temukan adalah 3i, sedangkan bola 2 dalam keadaan diam, jadi 0. Jadi kita masukkan M 3i tambah M kali 0, nanti hasilnya 0, sama dengan M V1 aksen tambah M V2 aksen. M kali 3i, jadinya 3m i, ya momentumnya 3m i, sama dengan kita masukkan V1 aksen dan V2 aksen yang tadi. Jadi M V1 aksen cos 45 derajat I tambah V1 aksen sin 45 derajat J. Itu untuk yang momentum bola 1. Dan momentum bola 2 setelah temukan adalah M V2 aksen cos 45 derajat I min V2 sin 45 derajat J. Itu untuk yang bola 2. Nah, bisa kita coret ya M di kedua ruas. Karena di setiap suku ada M, maka M-nya bisa kita coret sehingga 3i sama dengan V1 aksen cos 45 tambah V1 aksen sin 45J tambah V2 cos 45i min V2 sin 45J. Gitu ya. Nah, jadi kemudian kita gabung. Yang cos kita gabung dengan yang cos. Yang sin juga kita gabung dengan yang sin. Jadinya V1 aksen plus V2 aksen cos 45 derajat I ditambah V1 aksen min V2 aksen sin 45 derajat J. Gitu ya. Nah, kemudian kita bandingkan yang kiri dengan yang kanan. Di ruas kiri itu hanya ada 3i. Artinya J-nya 0. Begitu ya, nggak ada. Yang ke arah J-nya nggak ada. Sedangkan yang kanan ada yang I, ada yang J. Kita bandingkan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Pertama kita bandingkan ke arah sumbu X dulu, yaitu yang I ya. Di kiri ada 3, sedangkan di kanan ada V1 aksen plus V2 aksen cos 45. Jadi bisa kita tulis 3 itu sama dengan V1 aksen plus V2 aksen cos 45. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ke arah sumbu Y, yaitu nilai J. Ya, di kiri itu nggak ada, sehingga hasilnya adalah 0. Sedangkan di kanan yang ke arah J itu adalah V1 aksen min V2 aksen sin 45. Nah, jadi ini bisa kita tulis tuh, kan 0 sama dengan V1 aksen min V2 aksen sin 45. Berarti kita bisa tulis seperti ini. Kita pindahkan ruas ya, V2 aksen sin 45 pindah ke kiri, min jadi plus. Jadi V2 aksen sin 45 tersisa di kanan adalah V1 aksen kali sin 45 dulu ya tadi ya. Jadi V1 aksen sin 45. Sama-sama sin 45 bisa dicoret. Sehingga tersisa V2 aksen sama dengan V1 aksen. Jadi kelajuan kedua bola itu sama. Yang membedakan adalah arahnya sehingga kecepatannya berbeda. Gitu ya. V1 aksen sama dengan V2 aksen. Nah kemudian kita masukkan lagi nih ke persamaan yang tadi tuh yang atasnya. Yang tadi dengan membandingkan sumbu X. Kita masukkan ke sana. Jadi nggak ada lagi V1 aksen, nggak ada V2 aksen, kita tulis aja V aksen gitu ya. Nggak ada aku, nggak ada kamu, adanya kita. Oke, kita masukkan ke sana. Oke, tadi kita dapat dengan membandingkan ke arah sumbu X, yaitu 3 sama dengan V1 aksen plus V2 aksen. Karena V1 aksen itu sama dengan V2 aksen, maka kita bisa tulis V aksen tambah V aksen aja gitu. Jadi V aksen tambah V aksen adalah 2 V aksen. Sehingga kita bisa dapat V aksen itu sama dengan 3 per 2 cos 45. Gitu ya. Itu adalah V aksennya. Jadi kita udah dapat tuh kelajuannya masing-masing. V1 dan V2. Tapi yang ditanya adalah kecepatan. Berarti dia harus include arahnya ya. Nah, caranya gimana? V aksennya kita masukkan lagi ke persamaan dari V1 aksen yang tadi. V1 aksen itu kan sama dengan V1 aksen cos 45 derajat tambah V1 aksen sin 45 derajat. Ya, atau kita bisa keluarkan V1 aksennya jadi V1 aksen cos 45 derajat plus sin 45 derajat. Nah, kita masukkan V aksen yang telah kita dapatkan tadi ke V1 aksen sehingga jadilah 3 per 2 cos 45
cos 45 derajat I tambah sin 45 derajat J. Nah, sin 45 derajat dan cos 45 derajat itu sama-sama setengah akar 2. Ya. Jadi kalau kita masukkan nilainya masing-masing sin 45 dan cos 45 jadilah 3/2 kali setengah akar 2 dalam kurung setengah akar 2i plus setengah akar 2j. Nah, ini di kedua ruas nih, di yang bagian atas itu ada setengah akar 2-nya. Dan di bawah juga ada setengah akar 2-nya, sehingga itu bisa kita coret. Setengah akar 2, coret-coret, tinggal 1. 1 ditambah 1, 1i ditambah 1j, begitu ya. Jadi 3/2 i plus j. Jadi ini adalah kecepatan bola 1 setelah tumbukan, yaitu 3/2 i plus j. Nah, sekarang sama aja untuk bola 2, V2 aksen, sama caranya. V aksennya kita masukkan. V aksen yang tadi, 3/2 cos 45, kita masukkan ke nilai dari V2 aksen, yaitu V2 aksen cos 45, I min V2 aksen sin 45, J. Jadi kita keluarkan seperti tadi ya, V2 aksennya, sehingga V2 aksen kecepatannya itu sama dengan V2 aksen cos 45 I min sin 45 J. Nah, kita masukkan nilai V aksen, dapat seperti ini ya. Kemudian kita masukkan nilai cos 45 dan sin 45, itu sama-sama setengah akar 2. Seperti ini. Kemudian kita coret setengah akar 2-nya. Sehingga yang tersisa adalah 3/2 I min J. Dan ini adalah kecepatan bola kedua setelah tumbukan. Seperti itu.